adik-adik. Apa kabar nih kelas kecil dan kelas tanggung? Pada sehat? Nah, semuanya pada sehat kan ya? Ada yang udah sarapan belum? Semuanya pasti udah pada sarapan kan ya? Nah, kalau adik-adik udah pada sarapan, pasti di hari Minggu ini adik-adik pasti semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke, nah kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, matanya ditutup, kepalanya ditundukin, dan tangannya dilipat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun kami ibadah lewat Zoom Tuhan ataupun via YouTube, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami. Berkati kami di ibadah minggu kami, Bapak yang selalu campur tangankan kami. Berkati juga buat guru sekolah minggu kami dan buat teman-teman kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dan akan memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Biarkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap ibadah minggu kami. Berkati Tuhan untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarkan tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam setiap semuanya. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau denger nih suaranya kelas kecil mana sih? Kurang kencang. Suara kelas kecil mana ya? Mantap. Nah, kalau kelas tanggung jangan mau kalah ya. Suara kelas tanggung mana? Masa kalah sih suara kelas tanggung sama suara kelas kecil? Ayo, suara kelas tanggung pasti lebih kuat daripada suara kelas kecil. Mana suara kelas tanggung? Ya, suara kelas kecil dan kelas tanggung digabungin. Mana suaranya? Mana suaranya? Oke, masih pada semangat kan semuanya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih pada semangat, kita bernyanyi dan kita bangkit berdiri. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Kita bernyanyi ku daki daki gunung yang tinggi.
siap untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik? Nah, kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau dong adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, Alkitabnya disiapin, ambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada lagi yang ganggu temennya atau ganggu kakaknya. Jangan ada lagi yang main handphone. Jangan ada lagi yang rebahan. Mari kita bangkit, ambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku,
kabarnya nih hari ini? Masih semangat dong ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Bersyukur Tuhan, di mana saat ini kami masih bisa melakukan ibadah meskipun berada di rumah masing-masing. Tuhan, berkatilah kami di ibadah kami hari ini. Berkati kami karena sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, penuhilah hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat buat kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pendeta doa anakmu ini kami panjatkan melalui putramu yang kudus, Yesus Kristus hidup selama kami manusia. Amin. Amin. Nah, anak tanggung, anak kecil, siapa yang tadi sebelum ibadah dimulai sudah menyiapkan Alkitab? Wah, kakak harap semua sudah bersiap-siap ya. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, luar biasa ya teman-teman firman Tuhan yang diterima oleh Abram. Ia diperintahkan meninggalkan negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya serta harta kekayaannya yang udah ada di negeri itu. Ia diperintahkan untuk menuju negeri yang diperintahkan Tuhan. Loh, kenapa gitu Kak? Kenapa dia harus meninggalkan negerinya yang saat ini? Kan rumahnya, tanahnya, harta kekayaannya, sanak saudaranya di situ, Kak. Terus firman Tuhan menyuruh dia untuk meninggalkan itu semua. Mungkin itu pertanyaan yang akan timbul di pikiran adik-adik. Nah, jadi gini adik-adik. Tuhan gak akan sembarangan menyuruh Abram meninggalkan semuanya itu. Tentunya Tuhan punya alasan. Sama seperti hidup kita sekarang. Apa yang terjadi di hidup kita sekarang, Tuhan punya alasan. Misal nih, setiap hari Senin sampai Jumat, kita belajar adik-adik. Terus abis itu kita sebelum ujian juga belajar. Kadang ada yang sampai sakit karena belajarnya gak dibatasin, terus capek belajarnya. Untuk apa kita belajar? Alasannya supaya nilai kita bagus. Sama seperti Abram adik-adik. Perintah Tuhan kepada Abram, ia diperintahkan untuk meninggalkan negaranya, negerinya, serta harta kekayaannya. Karena di negerinya itu sudah banyak yang menyembah berhala adik-adik. Tuhan gak mau Abram juga terjerumus ke dalam bahaya penyembahan berhala adik-adik. Nah, kalau gitu respon Abram gimana Kak? Ya mau Kak. Nah, itu dia hebatnya karakter Abram adik-adik. Mari kita buka lagi Alkitab kita baca di ayat 4, Kejadian 12 ayat 4. Kita baca ya. Lalu pergilah Abram
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Wow, Abram mengikuti firman Tuhan. Abram taat akan petunjuk yang diberikan Tuhan. Dia pergi berangkat dan mengikuti firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya, teman-teman. Padahal dia belum tahu negeri apa, negeri yang bagaimana, terus hal apa yang akan dia hadapi setelah dia meninggalkan negerinya yang sekarang, teman-teman. Tapi karena ketaatan Abram kepada firman Tuhan, ia percaya meski belum melihat gambaran yang akan dia tuju. Tuhan cuma bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Cuman seperti itu perintah Tuhan. Dia cuman bilang ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia nggak bilang nanti kamu akan ke Jakarta. Enggak, nanti kamu akan ke Bandung. Enggak, teman-teman. Dia cuma bilang nanti kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Jadi Abram pun gak tahu kemana dia akan pergi. Tapi karena Abram taat dan percaya kepada Tuhan, dia mau ikut perintah Tuhan. Nah, ia diperintahkan meninggalkan negerinya karena di negeri yang sudah banyak menyembah berhala. Dia pergi, teman-teman. Dia taat kepada firman Tuhan karena dia tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, melainkan rencana damai sejahtera. Oke, tema kita hari ini adalah generasi penerus. Menurut kalian, generasi penerus apa sih? Terus generasi penerus itu siapa sih? Nenek kita? Orang tua kita? Nah, benar teman-teman, generasi penerus itu adalah kita. Anak-anak KKR mulai dari balita, batita, kecil, anak tanggung, anak remaja, bahkan kakak abang kita yang permata. Itu adalah generasi penerus. Di tangan kita, generasi muda ini tergambar masa depan bangsa kita. Tapi sebelum kita membahas bagaimana kita akan mengerjakan pekerjaan kita di masa depan, bagaimana kita menjadi generasi penerus untuk membanggakan bangsa dan negara, untuk memberitakan yang lainnya, kita harus tahu dulu teman-teman, apa yang harus kita lakukan menjadi penerus, menjadi seorang generasi penerus. Karena sebelum membawa sebuah tanggung jawab yang besar, kita harus mulai memperbaiki diri kita sendiri, teman-teman. Nah, terus apa dong Kak yang harus kita miliki? Nah, ini dia yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ketaatan dan ketekunan. Contohnya adik-adik. Adik-adik taat untuk belajar. Taat waktu belajar. Misalnya setiap hari jam 3 sore sampai jam 4 sore harus belajar. Tapi bukan belajar yang asal-asalan adik-adik. Belajarnya juga harus belajar yang dengan tekun, tidak buka serak-serak, buka buku aja gitu. Tapi kalian juga membaca buku, membaca pelajaran dan memahaminya. Nah, dengan ketaatan dan ketekunan, nanti kalian bisa dapat nilai yang bagus, teman-teman. Nah, dengan sering kalian melakukan taat dan tekun, melakukan sesuatu dengan taat dan tekun, itu akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi bekal teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman. Kakak yakin jika kita taat dan tekun, kita akan sukses, teman-teman, karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, sama seperti Abram, dia mau taat yang seperti yang diperintahkan Tuhan. Pergilah, dia taat karena dia tahu Tuhan udah berjanji padanya, aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu masyhur dan membuat engkau menjadi berkat dan semua kaum bumi akan menjadi berkat. Nah, luar biasa ya teman-teman. Nah, yang kedua, sabar dan bijaksana. Orang-orang yang mengerjakan sesuatu dengan sabar
dengan hati-hati, tidak terburu-buru, hasilnya akan maksimal dan tidak sia-sia. Contohnya nih teman-teman, kakak pernah nih suatu waktu kakak lapar banget. Kakak tuh laparnya sampai suaranya tuh perutnya tuh bersuara gitu. Nah, karena kakak lapar banget, kakak masak mie. Nah, kalau kakak masak mie kan dimasak pakai air, ditaruh minyak, taruh bumbunya, ditutup biar cepat mateng gitu kan. Nah, karena kakak tuh udah lapar banget, kakak tuh kurang cepet tuh, pengen masaknya, aduh cepet dong masak mie-nya gitu. Dan pas mie-nya udah masak, udah mateng, karena kalau biasanya kan kita ngangkat panci, itu ada beberapa panci yang harus pakai kain kan, biar nggak panas. Nah, di sekitar tempat kakak berdiri itu nggak ada kain. Nah, karena kakak udah lapar, terus kalau ngambil kain rasanya lama, jadi kakak pegang aja pakai tangan. Padahal kan itu baru mateng ya. Pasti pancinya panas, jadinya mie-nya tumpah adik-adik. Karena panas, mie-nya tumpah. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik. Karena kakak udah gak sabar, udah gak hati-hati, buru-buru. Jadi kakak harus menahan lapar lebih lama karena makanan kakak tuh tumpah. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil adik-adik kalau kita gak sabar. Sama seperti Abram. Ketika Abram gak sabar misalnya, yang mana sih Tuhan gitu, dia marah gitu, dia kok aku harus tinggalkan harta benda aku, kenapa Tuhan dia gak sabar, dia marah. Nanti jatuhnya Tuhan juga akan marah padanya. Tapi Abram gak seperti itu, dia taat, dia ikuti sehingga negeri yang dia tuju itu adalah negeri di mana negeri yang menjadi berkat. Wah, itu adalah salah satu contohnya teman-teman. Jadi kita harus sabar dan bijak dalam menentukan sesuatu. Yang ketiga itu adalah rajin beribadah dan percaya pada firman Tuhan. Itu adalah hal utama yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus. Karena karena tanpa firman Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, kita bukan apa-apa teman-teman. Kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kita harus rajin beribadah, harus percaya kepada Tuhan. Karena yang tadi, apa yang Tuhan rencanakan pasti selalu ada alasannya. Dan rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Jadi generasi penerus sekarang nih adik-adik sama kakak harus rajin beribadah dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya dan rajin beribadah, kita bisa dapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Kita bisa dapatkan kesabaran, ketekunan, ketaatan, bahkan kita bisa dapatkan kepintaran serta kesuksesan. Kan yang datangnya dari Tuhan Yesus, dari Allah. Nah, itu dia adik-adik untuk menjadi penerus, untuk menjadi seseorang yang generasi penerus. Generasi penerus yang akan takut akan Tuhan harus memiliki ketaatan, ketekunan, sabar, kebijaksanaan. Yang terutama adalah rajin beribadah, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya didengar teman-teman, juga harus kita pakaikan. Karena Tuhan akan membantu kita menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan. Generasi penerus yang berintegritas gitu. Nah, jadi itu dia adik-adik generasi penerus. Generasi penerus itu artinya generasi di mana masa kita untuk mempersiapkan. Saat ini kita mempersiapkan diri, di masa muda kita ini kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan orang dewasa, orang tua kita, nenek-nenek kita. Dia udah melakukan pekerjaan nih. Nanti ketika kita dewasa, kita akan melanjutkan pekerjaan mereka gitu. Dan itu apakah bisa, Kak? Nah, pasti adik-adik pasti mikir, bisa nggak ya Kak aku melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh bapak sama mamaku sekarang? Bisa dong. Karena apa adik-adik? Karena Immanuel, Allah menyertai kita jika kita setia pada firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan yang sangat memberkati telah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman Tuhan kali ini menjadi rema dalam kehidupan kami.
senantiasa kami pakaikan di kehidupan kami, anak kecil, anak tanggung, KKR, generasi penerus bangsamu. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang taat, tekun, sabar, bijaksana, dan yang terutama adalah rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sebagai penerus bangsamu, sebagai penerus gerejamu. Kehidupan anak-anak KKR, anak-anak tanggung, anak-anak kecil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Amin. Gimana adik-adik firman Tuhan hari Minggu ini tadi? Semuanya pada terberkati kan? Pastinya pada terberkati dong ya. Kakak mau nanya deh, tema kita pada minggu ini tadi apa sih yang tadi baru disampaikan Kak Hani? Benar sekali, generasi penerus. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk ngumpulin persembahan nih. Nah persembahannya disiapin untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nanti persembahannya itu diberikan ke mama papanya, dan mama papanya akan memberikan ke sektor masing-masing. Untuk persembahan ini, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Isekin Kami Enda O Bapa. Isekin kami enda
sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Doa persembahan dan doa syafaat kita, mari kita ambil hati kita, lipat tangannya, matanya ditutup, kepalanya ditundukin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini. Tuhan masih memberkati kami untuk ibadah via YouTube ini Bapak. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sepanjang minggu ini bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap semuanya. Dan kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini supaya kami bisa menjadi anak-anak generasi penerusnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan untuk persembahan ini supaya berguna bagi gereja Tuhan, supaya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakaikan persembahan kami ini Tuhan Yesus untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kami anak kelas tanggung yang kecil dan kelas tanggung, untuk persekolahan kami, Tuhan yang tetap memberkati persekolahan kami, Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap persekolahan kami, untuk orang tua kami juga Tuhan yang tetap memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami, Tuhan yang tetap memberikan rezeki untuk kedua orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesabaran juga untuk kedua orang tua kami dalam menghadapi kami. Berkati juga untuk kesehatan anak kelas kecil dan kelas tanggung Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, Tuhan yang tetap memberikan sukacita penuh untuk adik-adik kami kelas kecil dan kelas tanggung juga Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk guru sekolah minggu kami. Berkati guru sekolah minggu kami yang mengajarkan kami, Tuhan yang selalu campur tangankan guru sekolah minggu kami Tuhan agar tetap selalu sabar menghadapi kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Berkati untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap semua yang dilakukan dan di gereja yang dilakukan gerejamu Bapa. Biarkan tangan Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap gereja kami. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap memberkati gereja kami Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa untuk bangsa dan negara ini. Engkau tahu Tuhan di mana bangsa dan negara ini yang sedang wabah COVID-19 Bapa yang selalu memberkati untuk setiap semuanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap wabah ini supaya bisa menurun Bapa, karena kami juga rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami, berkumpul lagi Tuhan untuk teman-teman kami, bukan secara virtual lagi Tuhan, melainkan bisa kami bertatap muka lagi seperti biasanya Bapa yang tetap memberkati juga Tuhan untuk pejabat-pejabat tinggi negara kami. Biarkan tangan dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu memberkati dalam setiap semuanya. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk ibadah hari Minggu ini udah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Nah, buat adik-adik tetap semangat.